2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jikalau kamu tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Orang yang rajin berpikir, rajin bekerja, rajin berdoa, hidupnya enak. Tapi orang yang malas berpikir, malas berdoa, malas bekerja, hidupnya nggak enak. Jadi jangan iri sama mereka yang hidup enak. Karena mereka lebih rajin. Karena mereka nggak bermalas-malas. Hebat menerima keuangan. Saya akan melanjutkan seri pengajaran saya Financial Freedom, di mana minggu lalu saya bagikan di seri pertama, setia memberi. Karena untuk mengalami financial freedom, kita setia memberi. Yang kedua, kita harus setia menerima. Dan yang ketiga, kita harus setia mengatur. Dan minggu lalu saya sudah bahas detail bagaimana manfaat dalam memberi. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita hebat menerima. Dan minggu depan kita akan belajar bagaimana kita bijaksana mengelola keuangan. Baik, dalam kesempatan ini kalau kita semua senang bisa siapkan catatan kita dan kemudian Anda bisa mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua, yaitu bagaimana kita hebat menerima. Yang pertama, untuk kita hebat menerima, kita perlu menerima karena rajin bekerja. Amazing. Yang menarik, pertama kali Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak suruh manusia itu untuk duduk-duduk, tidur-tidur, santai-santai. Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan di sini, Tuhan menyuruh manusia untuk bekerja, berusaha, dan bahkan memelihara taman itu. Berarti bekerja bukan merupakan kutuk, tapi bekerja merupakan mandat Tuhan kepada manusia agar manusia itu diberkati dan produktif. Karena pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya, dia tidak perkenalkan sebagai Jehovah Jireh, Allah penyedia. Allah penyedia diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia waktu manusia masih di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Tuhan tidak perkenalkan sebagai Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Allah penyembuh diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya, dia tidak perkenalkan sebagai Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera. Semua nama-nama itu diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia, dia perkenalkan sebagai Elohim, Allah yang kreatif, Allah pencipta langit dan bumi. Berarti kalau kita mau mirip Tuhan, kita perlu kreatif. Semakin kita kreatif, semakin kita mirip Tuhan. Semakin kita monoton dan tidak kreatif, semakin kita tidak mirip Tuhan. Dan yang menarik, ketika Adam ada di Taman Eden, dia bisa menyebutkan semua nama-nama binatang berbeda-beda tanpa mikir panjang. Begitu kreatif. Dan ketika Adam dan Hawa butuh makan, walaupun Tuhan ada di depan mukanya, yang dilakukan sama Tuhan, Tuhan tidak pernah berikan bahan jadi. Tapi Tuhan memberikan bahan baku. Jadi kalau manusia mau makan, dia cari makan sendiri. Enggak disuapin. Enggak harus selalu disediakan. Yang dilakukan sama Adam, dia harus kejar, dia harus tangkap binatang. Dan kemudian sudah potong, dan kemudian dia harus bersihkan. Kemudian harus panggang atau masak, baru dia bisa makan. Sama hal ketika Adam kehujanan, dilakukan sama Tuhan. Tuhan tidak berikan tempat tinggal, tapi Tuhan berikan bahan baku ada di mana-mana. Adam harus mikir bagaimana bikin bahan baku itu jadi bahan jadi. Ini lakukan, dia mulai sketsa gambar, dia mulai tebang pohon, dia jadikan pilar, kemudian dia bikin dinding, dia ambil daun-daun jadikan atap, dan kemudian dia bisa tinggal. Kita bisa melihat orang yang rajin berpikir, rajin bekerja, rajin berdoa, hidupnya enak. Tapi orang yang malas berpikir, malas berdoa, malas bekerja, hidupnya nggak enak. Jadi jangan iri sama mereka yang hidup enak, karena mereka lebih rajin, karena mereka nggak bermalas-malas. Bahkan perintah Tuhan kepada bangsa Israel, dari perjanjian lama saya akan bacakan 1 dan perjanjian baru 1. Dan perjanjian lama Keluaran pasal 34 ayat 21, 6 hari lamanya Tuhan ngomong sama bangsa Israel, anak kesayangannya, engkau bekerja. Ya, tapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Kita bisa melihat di sini, Tuhan lebih banyak perintahkan kepada anak kesayangannya bekerja, bukan berhenti. Kalau kita 6 hari lamanya berhenti, hari ke-7 bekerja, bagaimana Tuhan mau berkati kita? Bagaimana kita mau hidup enak? Sedangkan Tuhan ngomong, memberi pesan kepada bangsa Israel, 6 hari lamanya kau harus bekerja. Hari ke-7 baru kau berhenti, supaya kamu bisa beristirahat.
memulihkan keadaan fisik kamu, bikin fresh kembali, dan kamu siap bekerja di minggu yang baru. Makanya di sini kita bisa melihat kenapa hari ini orang Yahudi menjadi orang yang terbaik di bidang ekonomi, bahkan terbaik dalam pionir bikin apapun yang pertama kali, karena mereka mengambil prinsip firman Tuhan. 6 hari lamanya bekerja, hari ke-7 berhenti. Berarti hal yang sama, sekalipun kita nih harus di lockdown ataupun kita serba dibatasi bekerja di rumah, beraktivitas lebih banyak di rumah, semua serba online. Ingat, kita punya tanggung jawab 6 hari lamanya bekerja agar engkau diberkati. Dan yang menarik sekali, yang bahkan begitu tegas Rasul Paulus berkata kepada bangsa Israel dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jikalau kamu tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Berarti Rasul Paulus sedang memberitahu, kalau dia pakai bahasa yang lebih kasar, kalau kamu gak mau kerja, lebih baik mati. Karena orang malas itu jadi benalu. Orang malas itu jadi parasit. Orang malas itu bikin beban bagi orang lain. Bikin kesel orang lain. Maka Rasul Paulus berkata, kalau kamu gak mau bekerja, lebih baik kamu gak layak hidup. Dan betul, rata-rata orang-orang yang rajin usia lebih panjang daripada orang-orang yang malas. Karena Allah itu tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Allah cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Uang gak pernah jatuh di atas kepala kita. Tapi berkat akan datang ketika kita pakai lutut untuk berdoa, tangan untuk bekerja, pikiran untuk berpikir, mulut untuk bercakap-cakap. Kemudian berkat datang lewat apa yang kita kerjakan. Amsal 10:4, tangan lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan orang malas akan jatuh miskin, tetapi orang yang rajin akan menjadi kaya. Sekalipun kita bukan anak Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan ini pasti akan terjadi. Buktinya ada begitu banyak orang-orang yang tidak bertuhan, tapi mereka kaya raya karena mereka rajin. Sekalipun kita anak Tuhan tidak melakukan ayat ini, kita pun tidak akan menerima manfaatnya. Ada begitu banyak orang-orang Kristen di daerah-daerah kantong Kristen. Mereka rajin beribadah. Mereka dari lahir juga Kristen. Bahkan mereka melayani begitu berapi-api. Tapi mereka gak diberkati Tuhan. Karena prinsipnya mereka kurang rajin. Jadi prinsipnya kalau Anda mau diberkati, Anda harus rajin. Nah, cuman prinsipnya Anda harus rajin plus kebenaran. Karena kalau Anda rajin, udah hidup dalam kebenaran, pintu depan lebar, pintu belakang juga lebar. Ada aja kebocoran, ada aja musibah, ada aja penyakit, ada aja yang hilang. Tapi kalau kita rajin plus takut akan Tuhan, pintu depan lebar, Tuhan berkati secara luar biasa. Dan Tuhan tutup rapat-rapat. Agar jangan ada terjadi kebocoran. Sehingga kita bisa nikmati, berkati orang lain, dan wariskan kepada anak cucu kita. Suatu kali ada anak muda datang sama saya berkata, Pak Pendeta, saya besok ujian. Tolong doakan saya supaya saya dapat nilai baik. Saya tanya sebelum saya berdoa, saya mau tanya apakah kamu sudah belajar? Belum. Saya berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sama seperti tubuh tanpa roh tidak akan pernah bisa hidup. Jadi saya gak mau doakan kamu. Percuma saya doakan kamu. Kamu gak akan pernah dapat nilai yang baik. Pak Pendeta jahat, bukan jahat. Ini mekanismenya Tuhan. Kalau kamu dapat nilai baik, kamu harus belajar dulu. Jadi kamu pulang, kamu belajar, ini nomor telepon saya. Ketika kamu udah belajar, kamu kontak saya akan mau doakan kamu. Sehingga kamu dapat nilai yang terbaik. Begitu Pak, memang begitu. Termasuk ada anak Tuhan datang sama saya berkata, Bapak saya udah 3 bulan gak dapat pekerjaan. Saya rindu untuk dapat pekerjaan, kenapa sampai hari ini gak dapat? Saya berkata, sudahkah kau melamar pekerjaan? Sudah. Saya tanya selama 3 bulan berapa surat lamaran pekerjaan? 2. Saya kasih tahu, kamu tahu orang dunia yang tidak punya Tuhan, yang hidup dalam dosa, mereka satu hari kirim 2 surat lamaran pekerjaan. Berarti 3 bulan ada 180 surat lamaran pekerjaan. Kira-kira mana yang lebih diterima? Kamu yang kirim 2 atau mereka yang kirim 180? Jelas mereka yang kirim 180. Jadi kalau kamu punya Tuhan, harusnya kamu punya kelebihan. Kamu kirim 1 hari 2, 3 bulan 180 surat lamaran pekerjaan. Kamu tumbang tangan, kamu doakan. Pasti ada yang tembus. Begitu, memang begitu. Jadi sekali lagi,
Orang yang bekerja keras, berpikir keras, berdoa keras, berkata keras. Tapi orang yang tidak berpikir keras, tidak bekerja keras, dan tidak berdoa keras, hidupnya keras. Kita ini punya kesempatan berkarya dalam 1 tahun 365 hari. Tapi ketahuilah bahwa 365 hari kita itu dikurangkan. Ada begitu banyak hari libur. Yang pertama, ada 52 hari minggu. Dikurangkan 52 hari Sabtu. Libur Sabtu. Yang ketiga, dikurangkan hari libur nasional. Dari 365 hari itu, dikurangkan lagi 12 hari cuti tahunan. Dikurangkan lagi 7 hari cuti bersama atau lebaran. Dikurangkan lagi 10 hari cuti sakit, izin, dan urgensi. Jadi total efektivitas kita bekerja dalam 1 tahun cuma 219 hari atau 7 bulan kerja. Sisanya 146 hari atau 5 bulan libur. Kalau dipresentasikan 60% kerja, 40% libur, namun kita menerima gaji 12 bulan penuh plus 1 bulan bonus THR. Bagi perusahaan rugi bandar. Kerja 7 bulan, terima gaji 13 bulan. Bagi saudara seorang karyawan untung besar. Kenapa? Anda terima libur dalam 1 tahun 5 bulan, Anda terima gaji penuh 13 bulan. Jadi kalau Anda tahu Anda punya karya di perusahaan Anda cuma 7 bulan dalam 1 tahun, Anda harus betul-betul jangan main-main dengan waktu. Berpikir keras, berdoa keras, bahkan bekerja keras. Hasilkan yang terbaik dari karya-karyamu. Karena hanya cuma orang yang excellent yang akan mempertahankan posisi. Hanya cuma orang excellent yang akan terus dibawa naik. Tidak menjadi turun jadi kepala, tidak menjadi ekor. Kita pengen naik tapi kita gak mau excellent. Kita gak mau extra mile. Maka Tuhan ngomong sama bangsa Israel, kalau ada orang mengajak kamu berjalan 1 mile, berjalan 2 mile. Artinya kalau kamu itu digaji 1 juta, bekerja seperti Anda digaji 2 juta. Kalau Anda digaji 5 juta, Anda harus bekerja seperti Anda digaji 10 juta. Kalau Anda digaji 10 juta, Anda harus bekerja seperti Anda digaji 20 juta. Bukannya komplain, ngomel sama pimpinan. Bukannya kita menggerutu, bukannya kita bermalas-malasan. Di luar jam kerja, udah saya ngapain lagi urusan kerjaan. Ketika bos telepon, kita gak mau angkat telepon dan kemudian kita abaikan begitu saja, padahal penting. Untuk waktu itu mungkin perusahaan sedang dalam goncangan dan membutuhkan tangan pekerjaanmu. Engkau sedang menyelamatkan perusahaan itu waktu kamu angkat telepon dan waktu kamu mau melakukannya. Dan pasti bosmu tidak akan pernah tinggal diam. Kalau bosmu tinggal diam, kamu kerja ekstra mal, Tuhan bisa buka jalan untuk kirim orang lain menarik engkau di perusahaan yang lebih besar ataupun dengan gaji yang lebih tinggi. Tuhan tidak pernah tinggal diam kepada orang yang rajin bekerja, rajin berpikir, dan rajin berdoa.